Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit, pemirsa. Hari Jumat tidak bersih-bersih, pemirsa. Tidak ngamandian domba. Lagi gak ada air, pemirsa. Gak ada air, gak ada jukut. Riweuh, pemirsa. Semoga masih bertahan lah. Laku cuaca lagi begini mah, asal hidup aja udah syukur, begitulah. Yo, tetap semangat para pemirsa, subscriber semuanya. Ya, konten kali ini kita mau bahas ini nih. Ada yang menanyakan begini nih dari Majalengka, subscriber. Nah, ini nih pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya, pemirsa. Kita coba jawab kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat juga. Oke, langsung kita jawab, pemirsa. Kembali ke laptop. Beternak dimulai dari 2 bit mil. Nah, begini pemirsa. Landasan dasarnya yang namanya beternak itu kita mulai ya dari yang kecil dulu, dari skala kecil dulu, tidak ujug-ujug besar, pemirsa. Kecuali kita punya modal gede, itu pun dengan modal besar ya dengan resiko juga yang sangat besar, karena domba itu ya barang hidup, pemirsa. Yang namanya barang hidup itu ya resikonya kematian, begitu. Jadi sebetulnya alangkah baiknya memang untuk skala usaha itu ya kita mulai dengan yang langsung besar, begitu. Tapi kalau tidak punya modal ya jangan memaksakan. Kalau gak punya modal ya mulai saja dari yang terkecil. Dengan contoh 2 bit mil boleh, bibit hamil boleh, pemirsa. Nanti kan yang namanya bit mil pasti bakal ngajuru, pasti bakal beranak, begitu. Cuman alangkah baiknya, pemirsa, kalau prosesnya belajar, alangkah baiknya saya sarankan untuk beli petetan sama daraan, begitu. Untuk proses belajar, kemudian resikonya lebih kecil. Dan kalau langsung beli bit mil kan ada resiko keguguran, ada resiko kaluron. Nah, itu yang bisa kita hindari kalau kita beli sepasang, misalnya petetan sama daraan dari genetik yang berbeda. Nah, kalaupun nanti ada resiko kaluron, itu jadi bahan pelajaran, kemudian bisa dikawinkan lagi. Nah, kalau kita hanya beli 2 bit mil, ya risikonya kalau sudah kaluron ya mau dipijah sama siapa? Mau dipijah sama yang ngaritnya? Kan gak mungkin, pemirsa. Nah, saya sarankan saja seperti itu. Jadi dari yang terkecil, dari hal-hal kecil dulu. Yang penting sabar dulu, yang namanya ternak sabar, pemirsa. Nah, kalau sudah terlanjur beli bit mil ya silakan lanjut saja. Cuman nantinya yang namanya bit mil nanti anaknya jalu atau betina kan kita gak tahu. Seumpamanya jalu, nanti ketika induknya birahi, ya bingung kita mau kawinkan sama yang mana, kan bingung, pemirsa. Makanya petot-petotnya betina harus ada jalunya, pemirsa. Dan jelek-jeleknya jalu juga yang penting bisa mijah lah, begitu. Nah, itu pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan subscriber tadi. Saya coba simpulkan sesuai pengalaman saya. Saya juga tidak ujuk-ujuk besar, pemirsa. Dimulai dari yang kecil. Malah tadinya saya memulai hanya fattening saja, tidak breeding. Nah, hasil dari fattening itu dijual, kemudian saya belikan ya bibitan lagi, pemirsa, beli bibitan. Kita coba ternak sendiri, dan alhamdulillah dari beberapa indukan kini sudah beranak pinak, pemirsa. Sudah ada sekitar 10 induk sekarang. Nah, kemudian nanti
tidak langsung bisa menjual pemirsa. Nanti tunggu sampai 3 tahun biasanya. Setelah 3 tahun seleksi bibit. Nah, dari seleksi bibit itu kita pilih bibit-bibit yang unggul, indukan-indukan yang bagus. Nah, sisanya baru kita boleh menjual. Begitu pemirsa. Jadi pada intinya yang namanya ternak itu harus sabar. Harus sabar, harus telaten, harus teliti, harus ulet pemirsa. Nah, mau yang kecil juga sok silakan. Yang penting sudah ada niat, sudah ada kemauan untuk beternak. Nah, itu saja ya pemirsa. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, salam ngarit, salam peternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi pada bunting. Kita sebentar lagi insya Allah dapat bati pemirsa. Ya, semangat saja pemirsa.